Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, hadirin yang saya hormati, pada kesempatan siang kali ini, saya bersama Abdi akan memberikan sedikit penyegaran atau sharing ilmu ya kepada Bapak dan Ibu semua tentang bagaimana dampak keterlambatan dalam mendiagnosis gangguan pendengaran. Ya, slide. Sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan ya, karena kadang-kadang dalam komunikasi kita masih campur aduk antara apa itu bahasa, apa itu bicara, seperti itu ya. Dalam hal ini, bahasa itu adalah ekspresi komunikasi. Bisa berupa kata, kalimat, mimik, tulisan, atau sistematik menurut aturan tertentu yang disetujui oleh kelompok yang ada di situ atau komunitas yang ada di situ. Sedangkan bicara sendiri adalah produk dari verbal dari bahasa. Jadi bentuk verbal dari bahasa itu adalah berbentuk bicara atau apa yang kita ucapkan sehari-hari. Seperti itu. Ya, slide. Nah, ada beberapa istilah yang mungkin Bapak dan Ibu harus pahami, karena ini adalah berkaitan sekali dengan hal yang bisa mengganggu atau bisa menimbulkan gangguan yang bisa terjadi pada saat kita terlambat mendiagnosis suatu gangguan pendengaran. Yang pertama adalah adanya gangguan bahasa berupa terlambat atau delay. Dan ada juga gangguan yang bersifat yang disebut sebagai disorder atau gangguan yang lebih berat. Sebenarnya keterlambatan bicara itu kadang-kadang ada yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja atau sederhana, sesuatu yang bisa kita tunda untuk intervensi, tapi ada beberapa yang ternyata di awal-awal atau sedini mungkin kita harus segera melakukan intervensi. Karena apabila terlambat, maka dampak yang ditimbulkan juga akan semakin berat seperti itu. Nah, bila yang terjadi adalah development delay atau kemampuan keterlambatan bicara, maka biasanya keterlambatan bicara yang seperti ini adalah keterlambatan bicara yang banyak ditemukan, yang umum sekali. Dan ini biasanya tanpa intervensi pun anak akan bisa berbicara dengan sendirinya. Biasanya ditandai dengan anak yang awalnya dia tidak bisa berbicara, mendadak umur sekitar 3-4 tahun dia kemudian lancar berbicara seperti itu. Sedangkan yang disebut sebagai development disorder atau gangguan bicara yang spesifik, maka inilah yang sebenarnya harus kita intervensi. Karena apabila terjadi keterlambatan, maka dampaknya bagi anak akan sangat berpengaruh sekali. Ya, slide. Yang pertama mungkin ini adalah keterlambatan bicara. Disebut sebagai keterlambatan bicara ekspresif. Jadi sebenarnya anak itu bisa mengerti apa yang kita ungkapkan, apa yang kita bicarakan ke dia ngerti, tapi dia sendiri tidak mampu mengekspresikan apa yang dia ingin katakan seperti itu. Jadi kemampuan dia membahasakan keinginan dia itu yang terlambat, yang dia tidak bisa ungkapkan. Dan biasanya tidak berat, dan biasanya sering terjadi juga pada anak laki-laki. Biasanya pada anak seperti ini ada riwayat pada keluarga. Jadi mungkin dulu orang tuanya, bapak, biasanya itu juga akan mengalami hal yang sama. Kalau kita runut, ternyata bapaknya juga pada umur awal gitu ya, dia juga mengalami keterlambatan bicara. Dan setelah umur 3-4 tahun, muncullah perbandingan kata yang sangat banyak. Sehingga kadang-kadang yang seperti inilah yang biasanya dianggap sebagai sesuatu yang umum terjadi dan biasanya tidak perlu dilakukan